biasa. Inilah dia waktunya. Oke, J-Team ini spesial sekali karena kita bersama dengan staf sus JMTV yang ada di Bali. Kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan berada di salah satu tempat yang memang dari dulu tuh gue janji kalau ke Bali mau ke sini terus, tapi nggak pernah kesampaian, alasan aja nggak bisa ya. Dan sekarang udah langsung bersama dengan yang punya. Kita ada di Lions MMA Canggu bersama dengan Bang Theodorus Ginting. Halo semua. Beliau adalah seorang server dan juga pemain pedal. Iya benar. Kadang-kadang main tenis juga. Kadang-kadang main tenis juga ya. Tidak perlu saya perkenalkan, tapi kalian semua pasti sudah tahu beliau ini adalah seorang juara ya. Waktu itu di One Pride ya. Di One Pride Di 2019. One Pride juara, kemudian juga di Holy Wings juga. Holy Wings Sport Show yang kedua. Bener banget lawan yang ternyata di kelas saya, Andika Mahesa ya. Di kelas, dan akhirnya sempet gua juga nge-host dan ini expertnya adalah beliau di acara Holy Wings Sport Show. Yang keberapa gitu ya? Ada tiga kita ya. Tiga iya. Ada tiga. 3, 4, 5 waktu itu kita. 3, 4. 3. Ya, gua pokoknya nggak dari pertama gua. Iya. Lo dari awal kan? Iya. Betul. Iya. Kayaknya butuh yang lebih kayak berisik gitu, akhirnya gua ikut diperbantukan. Dan akhir-akhir ini juga ada yang namanya Holy Wings Sports Night. Sports Night. Tapi memang gua waktu itu tidak mendapat kesepakatan, jadi habis itu Sampai gini ya. Jadi habis itu kita Iya. nggak ini lagi nggak di sana, tapi kita tetap open, pokoknya itu hanya bercanda aja. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau yang pada saat syuting ini beberapa 1-2 hari baru dari Uzbekistan ya. Iya, saya baru pulang dari Uzbekistan. Iya. Ini berarti kan ngasih waktu buat kita kan, berarti kan gue udah dianggap teman sama beliau kan. Dia emang iya. Ya kan? Kalau enggak ngapain baru dari Uzbek gue datang minta waktu begini. Apaan sih lo gitu kan. Tapi akhirnya gue lihat juga tempat ini. Iya. Lah ini berapa tahun berarti udah 4 ya? Ini kita masuk tahun keempat. Keempat. Masuk tahun keempat. Dibangunnya setahun. Terus selama ngebangun, gua itu nyewa studio kecil dekat rumah gua. Oke. Terus setahun akhirnya kebangun, kita bikin event di sini, terus berjalanlah seperti sekarang. Ini salah satu visi lu memang atau Iya. atau orang lain tapi lu yang menjalankan? Ini murni Enggak, lu? Murni gua sendiri. Berarti investasi lumayan besar. Iya, semua yang gue perjuangkan dulu, menjual diri gua di pertandingan-pertandingan zaman dahulu kala sampai sekarang. Iya. Ya inilah hasilnya. Tapi kan kalau dulu kayaknya nggak gede angkanya. Gak Jadi ada angkanya, justru gak ada, hampir gak ada. Kalau dulu bayaran fight itu selalu gua bagi buat tim sama pelatih. Oke. Kita tuh kita maksudnya gue sama istri gue kan kita manajemen sendiri ya. Iya. Gue sama istri gue. Kita itu dulu dapat uangnya dari bonus-bonus sponsorship kita. Justru dari sponsorship. Iya. Jadi apa yang dilakukan sekarang sama liga-liga gede kalau bikin fight, Cywar, Oke. terus branding. Yes. Itu kita lakukan udah lama banget. Berapa tahun yang lalu itu udah? Wah, udah lama banget. Oh, jadi udah duluan. Udah duluan. Oke. Kebetulan memang waktu itu awareness sosial media itu nggak ada. Bener. Nggak kayak sekarang kosong. Yes. Gue inget dari Instagram gue tuh 500 follower 500 sampai sekarang 80.000. Itu bener-bener kita tuh menjual diri kita sebagai seorang personal brand yang membawa nama brand-brand lain yang mengikuti kita, membantu kita, mensupport kita gitu. Lah dulu berarti acuannya ke siapa sampai lo bisa lakukan itu duluan? Karena dulu gue juga pernah lah beberapa kali ada di 2 stasiun TV yang tinju ya. Dan gue juga yang gue tahu waktu itu, apalagi kalau bukan partai utama, gue lihat sih mirip-mirip sama bodybuilder juga kalau ikut kejuaraan bodybuilding. Bener. Yang didapat tuh kayaknya dengan apa yang lu latih, biaya yang lu keluarkan, resiko yang lu dapatkan kayaknya nggak sebanding banget. Cuman dulu tuh sebenarnya awalnya kita nggak contoh siapa-siapa ya. Cuman nggak tahu ya, mungkin kalau memang Tuhan ada, mungkin Tuhan itu ada membantu kita di situ karena apa? Selama dulu kita tanding di FTVRI, di Indosiar, bahkan di liga-liga yang orang nggak tahu. Kayak dulu saya tinju itu. Dulu awalnya startnya dari gulat. Oh, gulat. Startnya dari gulat, terus jujitsu. Oke. Terus pindah ke kickboxing. Kebetulan waktu pertama kali saya transisi dari olahraga MMA grappling itu transisi ke
ke kickboxing, itu ada namanya kejuaraan nasional Lindu Aji Di di Semarang. 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 Lindu Nah, Aji. kebetulan kenapa saya tadi ngungkit masalah yang kuasa? Yes. Karena memang selama saya bertanding mau di jiu-jitsu, mau di mana, mau di kickboxing, mau di MMA, selalu ada, nggak tahu kenapa ya, mungkin dulu komunitas kita kuat nggak kayak sekarang ya. Sekarang menurut saya pamornya kuat tapi nggak ada komunitasnya. Wah, menarik. Nanti kita ke sana ya. Iya, soalnya dulu teman-teman, let's say ini semua teman-teman saya nih, Ya. yang latihan cuma saya nih. Oke. Teman-teman kita ini orang-orang yang latihan sama saya bayar bulanan. Oke. Nggak tahu kenapa mereka mau bayar bulanan, nggak tahu kenapa. Uh-huh. Pada saat tanding teman-teman kita ini yang saya sebut keluarga, kalau saya bisa sebutnya keluarga karena mereka lebih peduli sama saya daripada orang lain. Habis tanding nih ngasih 500.000, ngasih 1 juta, ngasih 500.000, ngasih 2 juta yang lebih, ngasih mungkin 3 juta, selalu seperti itu, selalu seperti itu. Jadi dari zaman dahulu kala saya tanding tuh nggak pernah mikirin duit. Karena apa? Selalu ada orang yang ngebantu, nggak tahu kenapa, selalu aja ada orang yang bantu. Oke. Selalu ada yang ngebantu. Itu yang lo bilang komunitasnya lebih kuat. Iya. Pamor sih dulu nggak ada sosmed, nggak nggak terlalu iya. seperti sekarang. Iya. Cuman memang dulu semakin banyak bertanding, dulu semakin bertanding, privatan semakin banyak. Oh, karena lo juga naik ring ya. Iya. Tapi tadi yang ngasih itu bukannya judi, bukan? Bukan. Dia habis menang ngasih ke lu gitu, bukan? Iya, gue inget dulu gue juara nasional di TVRI tinju. Gue inget sampai table-tablenya aja yang beli teman-teman. Di support. Oh, Kita beli tablenya, ada table nggak? Berapa harganya? Kita beli. Jadi itu waktu di TVRI itu kita bikin di Hotel Matraman ya waktu itu. TVRI bikin siaran live di Matraman. Itu dia jual table pertama kali tuh. Oke. Dia jual table pertama kali itu teman-teman semua tongkrongan Yang kita penuhin. dulu. Iya. Itu kalau sekarang mirip sama komunitas stand up comedy lah. Oh. Mereka tuh sekarang kalau temennya tampil, teman-teman komunitasnya yang mau untuk ngebeli tiketnya. Oke. Jadi ternyata dulu malah bela apa sebutannya apa berarti ya? Bela diri lah. ya. Combat sport lah, ya. combat sport. Itu memang seperti itu yang lo jalanin ya. Iya, skenanya seperti itu dulu. Yang paling kuat Skenanya dulu nggak skena kan? Baru sekarang itu mas skena. Ngerti skena, mukanya serem tapi ngerti skena. Kalau sekarang menurut gue dari semua combat sport yang ada di Indonesia ini ya, kalau kita ngomongin skena lah, komunitas. Yes. Bukan skena ya, apa banget gitu. Komunitas sekarang yang hidup itu jiu-jitsu. Oh, malah jujitsu. Hidup banget karena ya, sorry itu gue bukan mau mendiskreditkan orang-orang ya, tapi skena jiu-jitsu, komunitas jiu-jitsu itu yang latihan bahkan atletnya itu orang-orang berada. Jujitsu. Iya, kalau dia nggak berada, dia punya intelektual yang tinggi. Oke, latar belakang intelektualnya. Yes. Kalau combat sport udah mulai ke pamor ya, sekarang udah mulai ke pamor. Jadi orang ikut itu bukan buat mengikuti, bukan masuk ke dalam komunitasnya, tapi lebih ke duit. Oh. Which is nggak salah, saya nggak bilang salah, Okay. saya nggak bilang salah. Cuman ya plus minus lah, plus minus. Ya artinya ada perbedaan lah ya Iya. generasinya lo dengan yang sekarang. Generasi sekarang, Dimana iya. lo dulu sebagai pelakunya yang naik ring, sekarang lo sebagai pelaku tapi yang punya Iya. tempat latihan. Iya. Juga mungkin lo juga punya Iya. atlet-atlet ya. Atlet-atlet sekarang. Dan apa aja sih di sini tuh berarti apa aja? Kita Tempat ada latihan. tempat latihan jiu-jitsu di atas. Kita sekarang ada wilayah combatnya di sini, Oke. di wilayah combat. Kita ada mes atlet di atas. Oh lo ini mes atlet. Ada mes atlet. Jadi orang-orang yang di sini yang masuk ke sini itu tinggal di sini karena dengan berkembangnya masa ya sekarang kan udah pamor. Pamor itu punya dua kekurangan. Satu, namanya jadi gede, semua orang mau kenal, mau datang, mau ngundang ke mabok. Udah pasti. Oke. Makasih untuk kejujurannya. Perempuan. Betul. Kedua, dia punya kemampuan untuk keluar sendiri, beli minuman, beli rokok, beli apa. Menurut saya, semua atlet-atlet yang bisa jadi juara, bisa jadi orang nanti ke depannya adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hidupnya. Oke. Dia bisa menghasilkan, tapi dia bisa mengendalikan di satu sisi juga. Nah, untuk bisa mengendalikan itu semua, dia harus mulai semuanya dari nol. Walaupun dia juara, dia tetap orang yang bekerja di sini, bersih-bersih gym ini. Itu membentuk mental. Oke. Mungkin saya dibilang aneh ya. Oke. Cuman kalau let's say ini edukasi lah ya. Kalau mungkin saudara-saudara yang bertanding di sana terus punya uang banyak, kalian merasa kalian bintang, kalian belum bintang. Saya udah pulang dari Uzbekistan, let's say ya. Mungkin bukan seberapa buat kalian, cuman tahun lalu Uzbekistan punya 4 juara Olimpiade tinju. Oke. Ya. Juara Olimpiade tinju itu adalah orang-orang yang datang pertama di gym, bersihin gym. Pulang terakhir dari gym, bersihin gym lagi. Padahal juara. Juara dunia.
Memang mereka, tapi kan mereka nggak punya uang sebanyak saya. Ya, cuman itulah yang membuat kalian performanya tidak sebagus mereka. Mereka mencari banget gimana caranya bisa fight profesional. Oke. Nggak gampang. Dan di saat mereka fight, ya, mereka bener-bener mengerahkan jiwa raga mereka di fight itu. Karena mereka tahu inilah yang membuat hidup mereka lebih baik. Oke. Makanya kemarin di acara HSN terakhir, saya agak keluar emosi ya. Saya agak mengeluarkan pendapat di live YouTube tentang satu orang. Karena menurut saya gini, olahraga ini, buat ada di olahraga ini, orang merelakan, mengorbankan bahkan darah dan keringat dia. Jadi pada saat kita ada di ring, tolong ajarkan masyarakat kalau olahraga ini bukan olahraga main-main. Yes. Jangan jadi badut gitu. Saya mungkin dibilang ortodoks ya. Iya. Cuman saya nggak peduli. Juara dunia dimanapun, belahan dunia manapun, semua menghargai pekerjaan mereka. Mau di bidang apapun. Iya. Juara dunia. Kalau sekarang kekurangannya di Indonesia ini mungkin karena baru berkembang, kurang menghargai. Yang penting dapat duit. Mau gua di atas joget-joget terus gua nangis, terus gua dipukulin doang, yang penting gua dapat 200 juta. Pikirannya gitu. Udah segituan juga sekarang. Nggak tahu, saya dengar-dengarnya begitu isunya ya. Oh. Kalau saya dulu Padahal 10 dulu mulai ronde berapa 1 juta. 1 juta dulu dibayar. Sekarang udah hampir ratusan ya. Iya, katanya gitu. 50 deh. 50 juta kita nggak pernah mimpi dapat duit 50 juta. Sekarang udah biasa mungkin 50 Udah juta. biasa. Belum endorsement ya. Endorsement belum. Endorsement udah gila-gilaan. Sekarang kan sosial media banget kan. Benar, Semua benar. orang marketing barang-barang dia, produk dia dari sosial media kan. Iya. Baik pemirsa, inilah dia waktunya